Nah pemirsa, ini pertama kali pengalaman saya naik ambulan nih bareng Bang Golip dari Indonesian Escorting Ambulance. Bang Golip, saya pengen nanya nih, ada nggak sih undang-undang yang mengatur tentang bunyi sirine ambulan? Iya, ada di peraturan Kemenkes tahun 2009 itu untuk penggunaan suara sirine ambulans gawat darurat yang dikhususkan untuk membawa pasien, baik pasien yang aman maupun yang emergensi, kita diharuskan menggunakan suara high-low atau two-tone seperti suara palang kereta api. Ting ning 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 seperti nung 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 bukan gitu. tino nino seperti itu. Jadi tinggi rendah. Tapi saya pernah lihat ada ambulan yang makanya yang tino nino yang cepet gitu. Ya, itu mungkin namanya apa? itu disebutnya while, di mana suara while itu emang udah jadi mungkin udah sering terdengar di ambulan-ambulan yang ada di Indonesia. Cuman untuk saat ini tahun 2009 dikompakan di dalam peraturan Kemenkes tahun 2009 kita menggunakan satu suara karena untuk membedakan antara mobil pemadam kebakaran, mobil kepolisian dan ambulans itu sendiri. Oh gitu. Jadi sekarang sudah ada aturan kalau pemadam kebakaran sendiri sudah ada suaranya seperti ini, ambulan seperti ini, dan kepolisian seperti ini. Oh gitu. Berarti kalau ada ambulans yang memakai sirine yang lama gitu, yang wild itu, berarti dia kurang begitu paham dong tentang aturan sirine sendiri gitu. Mungkin belum mengetahui bahwa penggunaan sirine ambulans itu udah memiliki aturan tersendiri. Kita memiliki perbedaan antara mobil jenazah pun kita beda. Untuk membedakan mana mobil jenazah dan ambulan emergensi. Beda? Beda. Mobil jenazah gimana? Mobil jenazah itu suaranya panjang, dia pakai suara sirine yang biasanya ya kayak seperti itu. Oh. Untuk suara ambulans sendiri seperti ini. Ini untuk membawa pasien. Ini suara untuk membawa pasien? Membawa pasien. Mas Golip, nih, Mas Golip sendiri kan ambulan itu kan punya prioritas ya? Iya. Di prioritas di kendaraan di lalu lintas jalan, dia boleh tidak mematuhi peraturan gitu kan? Untuk itu tergantung kita apabila menjemput pasien, boleh kita tidak menaati aturan seperti melewati jalur busway atau menerobos lampu merah itu diperbolehkan. Cuman apabila tidak membawa pasien, kita seperti mobil biasa. Seperti mobil biasa, seperti mobil pribadi, kita macet ya macet, kita stop ya stop, seperti itu. Pernah nggak Mas Golip sendiri memakai menyalahgunakan prioritas ini? Untuk penggunaan itu tidak, karena saya tahu aturan sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan sirine itu sesuai dengan peruntukannya. Mas, setiap hari itu kegiatannya apa aja sih? Kegiatan kita seperti 2 minggu sekali itu kita bekerja sama dengan GMCI Global Medical Center bahwa kita itu suntik vitamin C untuk masyarakat umum. Oh, secara gratis. Nih, berarti kalau saya tanya, Mas, ada nggak? Mas kan bawa pasien ya, otomatis kita bawa pasien adalah ya membawa, apalagi dengan kondisi COVID seperti ini ya. Gitu. Untuk kondisi badan supaya tetap fit atau antibodi tetap bagus, caranya gimana itu tadi? Kita suntik vitamin C setiap 2 minggu sekali bersama Yayasan Global Medical Center, GMCI. 2 minggu sekali, Mas? 2 minggu sekali. Secara gratis. Secara gratis ya? Iya. Wow. Enggak. Terus kegiatan setiap hari bisa bawa berapa pasien, Mas? Sehari tergantung, kadang apabila kita membawa pasien COVID, kita itu bisa sehari itu 2 kali. Pernah. Tapi dengan syarat apabila kita telah membawa pasien yang pertama, kita harus dekontaminasi dulu. Disterilin dulu ambulan, baru kita bawa pasien yang kedua. Kita tetap mentaati SOP yang ada. Disterilinnya di mana, Mas?
Kita kebetulan punya alatnya sendiri di rumah. Jadi dibawa apa enggak? Kalau Jadi ini enggak. Ke base camp dulu gitu. Base camp dulu, baru kita dekontaminasi di situ. Jadi bawa pasien COVID yang pertama, disinfektan dulu, sterilisasi, baru bawa pasien COVID kedua. Baru bawa pasien COVID yang kedua. Itu nggak takut mas, bawa pasien COVID? Mungkin dibilang takut sih ya, tapi memang di tugas kita. Memang tugas kita seperti ini ya, kita harus jalani dengan ikhlas. Dan penuh semangat yang pastinya. Oh berarti masuklah ke, ya kalau kita bawa pasien COVID pasti daya tahan tubuh kita harus bagus ya, itu vitamin C terus itu. Vitamin C terus. Kalau lagi bawa pasien mas, bisa berapa orang? Kalau kita khusus satu pasien. Bukan, bisa berapa tim, berapa orang tim di sini? Yang udah otomatis kita ada perawat satu. Kalau misalnya pasien yang benar-benar parah, yang harus ada dokter, ya kita manggil dokter sekaligus buat penanganan di dalam. Oh gitu. Iya. Mas, nih ya, kita berbicara soal vaksin. Kan kalau sekarang kan nakes itu divaksin kan? Iya. Mas sendiri kan ya menaung di sebuah organisasi kan? Iya. Gimana, vaksin apa enggak? Divaksin juga, cuman kita belum dapat jadwal dari pihak puskesmas. Oh, tetap divaksin juga ya? Tetap divaksin. Tapi bang mau divaksin? Ya kita ikut peraturan pemerintah. Iya. Kita harus vaksin. Karena ikut buat daya tahan tubuh juga kan. Iya, buat apalagi petugas kesehatan ya? Iya, petugas kesehatan Ya, itu wajib. hampir setiap hari kita bertemu pasien COVID lah paling Iya. nggak. Kalau lagi bawa pasien COVID, APD lengkap? APD lengkap dari atas ujung rambut sampai ujung kaki itu lengkap. Tertutup semua. Itu disiapin di base camp mas? Di ambulan Pak, kita emang selalu standby 2 atau enggak 3 APD itu standby di dalam. Di ambulan? Standby. Mas, apa sih persyaratannya untuk jadi bisa bawa ambulan seperti Mas Galip gini? Sebenarnya kita sama dengan supir-supir pribadi yang lain, cuman bedanya kita membawa pasien, kalau mereka bawa orang sehat, dan kita juga dikhususkan untuk mengikuti pelatihan defensif driving ambulan. Apa tuh? Jadi bagaimana cara bawa ambulan dengan baik dan pengenalan alat-alat yang ada di dalam ambulan itu apa aja. Paling jauh bawa dari mana ke mana mas Galip? Kita paling jauh itu ke Kebumen waktu itu. Dari Jakarta ke Kebumen? Iya. Pasien pulang dari rumah sakit. Pasien dari pulang dari rumah sakit? Iya. Dari Jakarta Ke Kebumen. ke Kebumen? Iya. Mas nih kalau ada yang pengen, jadi teman-teman pemirsa Metropolis nih ada yang pengen menggunakan jasa Mas Galip gitu, atau menggunakan ambulans IEA nih gimana caranya mas? Bisa langsung telepon ke kita atau DM IG kita di Instagram @IEA Jakarta Timur. Oh, nomor teleponnya? 0812 1445 6015. 0812 1445 1445 6015. 6015. Ya. Kita berbicara masalah COVID lagi. Ya. Berarti sering ya bawa pasien COVID ya? Sering, Pak. Luar biasa, hebat banget mas. Ya dibilang takut karena yang tadi Mas Galip bilang itu kan, Iya. ya udah panggilan hati Di gitu. bagian hati dan udah pekerjaan kita seperti ini ya kita jalani dengan ikhlas. Nah, Mas Galip itu kan kerja juga kan, Iya. sebagai supir driver ambulans di rumah sakit kan? Iya. Itu bagi waktunya gimana mas? Kadang kalau misalnya saya punya jadwal libur baru ke IEA-nya itu sendiri. Apabila dapat jadwal libur. Jadi kerja sama, kerja yang utama dulu di ini, Utama dulu. Baru selesaikan, baru ke organisasi. ada libur baru ke organisasi. Gabung udah berapa lama sih mas? Saya udah sekitar 2 tahun di IEA. 2 tahun ya? Iya. Ini gini pemirsa rasanya naik ambulans. Kebayang kalau ya
kita yang lagi sakit di situ dibawa. Kan saya banyak melihat pengemudi driver ambulan tuh ngebut gitu mas. Iya. Itu emang mesti ngebut apa gimana mas? Kita tergantung pasien di dalam Kak. Karena kita walaupun bawa ambulan bukan berarti kita harus ugal-ugalan. Tergantung pasien karena kita punya 3 tingkatan kayak misalnya pasien hijau, kuning, dan merah. Apa tuh? Kalau hijau berarti pasiennya aman, kayak misalnya pasien kontrol ke rumah sakit. Kalau kuning kayak misal ibu-ibu hamil yang udah mau atau enggak pasien patah tulang, itu statusnya kuning, tapi tidak harus Merah? kebut. Kalau udah merah berarti yang benar-benar harus sampai rumah sakit dengan cepat. Oh begitu. Berarti kalau udah merah udah harus ngebut tuh? Kita juga punya batasan di ambulans sendiri itu batasan untuk kecepatan sekitar 80. Oh gitu, tetap ada Iya, batasannya? Tetap ada batasan, jadi nggak sembarangan untuk Ngebut gitu ya? ngebut gitu. Wah, jadi suara ambulan yang sesuai undang-undang yang seperti itu tadi tuh? Seperti itu, suara high low atau enggak two tone. High low ya? Iya high low, high low, High low gitu. tinggi rendah. Heeh.